Pengertian sistem penyimpanan arsip. Yang dimaksud dengan sistem penyimpanan arsip yaitu suatu tata cara pengaturan dan penyimpanan arsip secara sistematis agar arsip mudah ditemukan kembali dengan cepat dan tepat ketika dibutuhkan. Tujuan sistem penyimpanan arsip ada 4. Yang pertama yaitu memudahkan dan mempercepat penemuan kembali arsip ketika dibutuhkan. Yang kedua yaitu menyimpan dan melindungi arsip dari kerusakan, kehilangan, dan akses yang tidak sah. Yang ketiga yaitu memastikan arsip tertata rapi sehingga ruang kerja lebih efisien dan tidak berantakan. Yang keempat yaitu mempertahankan informasi penting yang terkandung dalam arsip untuk keperluan di masa depan. Jenis-jenis sistem penyimpanan arsip. Yang pertama sistem abjad, yang kedua sistem geografis, yang ketiga sistem subjek, yang keempat sistem norma, dan yang kelima sistem tanggal. Dari berbagai macam sistem arsip yang ada di sini, saya akan mengambil sistem arsip sistem abjad. Sistem abjad adalah metode penyimpanan arsip yang mengurutkan dokumen berdasarkan abjad dari nama orang, organisasi, atau subjek terkait secara singkat. Arsip disusun seperti urutan dalam kamus dari A sampai Z. Adapun alat yang digunakan seperti komputer, printer, alat tulis, perforator, gunting, dan orner. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas bagaimana sih cara pengarsipan sistem abjad. Yang pertama, kita harus mendaftar klasifikasi sistem abjad itu sendiri, di mana daftar klasifikasi sistem abjad adalah daftar yang berisi kelompok atau kategori arsip yang disusun berdasarkan urutan abjad, yakni A sampai Z, yang berisi nama pengirim atau instansi. Ada juga dari indeks yang terdiri dari 3 unit. Ada unit pertama, unit kedua, unit ketiga. Ada berisi guide juga, kode. Nah, hal ini berdasarkan pada tabel di atas. Ini untuk memudahkan kita menyimpan dan dalam pencarian surat di dalam pengarsipan. Nah, daftar klasifikasi ini berfungsi untuk mengelompokkan arsip berdasarkan abjad seperti apa yang saya bilang tadi sebelumnya. Nah, sehingga memudahkan kita untuk menyimpan arsip ke dalam folder atau laci sesuai dengan urutan abjad tersebut, sehingga memudahkan proses pencarian kembali arsip yang sewaktu-waktu kita butuhkan nanti. Selanjutnya ada buku agenda tunggal, di mana dalam buku agenda tunggal ini pengarsipan sistem abjad adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Digunakan secara berurutan pada setiap halaman, di mana informasi ini kemudian digunakan untuk memudahkan kita dalam mengindeks dan penyimpanan surat. Ini dilakukan berdasarkan abjad nama pengirim atau perihal surat. Nah, adapun juga fungsinya seperti yang saya bilang tadi, di mana buku agenda tunggal ini mencatat urutan surat masuk dan surat keluar, di mana memudahkan kita untuk mengindeks abjad sesuai abjad dan pengarsipan arsip. Nah, di sini ada dalam tabel berisi kode MK ini, yaitu surat masuk ataukah surat keluar. M-nya itu surat masuk dan K-nya itu surat keluar. Nah, surat ini terdiri juga dari nomor surat dan tabel surat dari kepada siapa surat itu. Ada juga kode dan perihal. Ini berdasarkan tabel ya. Selanjutnya, pada gambar ini kita bisa melihat sebuah kartu indeks dengan kode huruf MA di pojok kanan atas. Ini digunakan sebagai sistem pengelompokan berdasarkan abjad. Dalam hal ini, kemungkinan merujuk pada nama perusahaan, yaitu PT Maju Sejahtera.
Lalu di bagian isi kartu terdapat informasi penting dari surat, yaitu judul surat atau nama, nomor surat, perihal surat, tanggal surat, dan kode surat. Kode surat ini digunakan untuk mempermudah pencarian dan pengelompokan surat dalam arsip. Jadi, kartu indeks ini berfungsi untuk membantu kita mengarsipkan dan menemukan surat dengan lebih cepat dan efisien berdasarkan informasi yang telah dicatat. Sistem seperti ini sangat berfungsi dalam administrasi perkantoran yang masih menggunakan arsip fisik. Ini adalah buku arsip yang berisi data surat-surat yang telah diterima dan disimpan oleh suatu instansi atau perusahaan. Tujuan dari buku arsip ini adalah untuk mendokumentasikan dan mengorganisir surat masuk agar mudah dicari kembali. Tabelnya terdiri dari beberapa kolom, yaitu nomor surat, tanggal penyimpanan, judul surat atau nama perusahaan, yaitu nama perusahaan pengirim atau judul surat. Nomor surat yaitu nomor surat resmi dari surat tersebut. Tanggal surat yaitu tanggal yang tertera di surat. Perihal surat yaitu isi atau maksud utama surat seperti pemesanan barang atau pembatalan barang. Keterangan yaitu catatan tambahan jika ada. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai lembar disposisi. Lembar disposisi adalah dokumen yang digunakan dalam proses mengarsip untuk menentukan nasib akhir dari suatu dokumen atau arsip. Lembar disposisi biasanya digunakan dalam konteks pengarsipan di lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi lainnya. Fungsi dari lembar disposisi ini yang pertama adalah menentukan nasib akhir dokumen, yang dimana lembar disposisi digunakan untuk menentukan apakah suatu dokumen atau arsip perlu disimpan, dihapus, atau dipindahkan ke tempat lain. Nah, fungsi yang kedua adalah mengatur proses pengarsipan, yang dimana lembar disposisi membantu mengatur proses pengarsipan dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengelola dokumen ataupun arsip. Yang ketiga adalah menghindari kesalahan. Nah, lembar disposisi membantu menghindari kesalahan dalam pengelolaan dokumen atau arsip dengan memastikan bahwa semua dokumen atau arsip sama diperlakukan secara konsisten. Nah, selanjutnya dalam lembar disposisi itu berisi beberapa hal. Yang pertama, identifikasi dokumen. Nah, identifikasi dokumen. Lembar disposisi harus mencakup informasi tentang dokumen atau arsip yang akan diatur, seperti judul, tanggal, dan nomor dokumen. Yang selanjutnya adalah klasifikasi dokumen. Lembar disposisi harus mencakup klasifikasi dokumen atau arsip seperti kategori ataupun jenis dokumennya. Yang ketiga berisi nasib akhir dokumen, yang dimana lembar disposisi harus mencakup informasi tentang nasib akhir dokumen ataupun arsip, seperti apakah dokumen atau arsip itu perlu disimpan, dihapus, atau dipindahkan ke tempat lain. Dan yang keempat adalah tanggung jawab. Lembar disposisi harus mencakup informasi tentang siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola dokumen ataupun arsip. Selanjutnya adalah manfaat lembar disposisi. Manfaat dari lembar disposisi yang pertama adalah menghemat waktu. Lembar disposisi membantu menghemat waktu dengan mengatur proses pengarsipan dan menghindari sebuah kesalahan. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan efisiensi, yang dimana lembar disposisi dapat membantu meningkatkan efisiensi dengan memastikan bahwa semua dokumen atau arsip yang sama diperlakukan secara konsisten. Dan manfaat yang ketiga adalah mengurangi risiko. Lembar disposisi membantu mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen atau arsip dengan memastikan bahwa semua dokumen atau arsip yang sama diperlakukan secara konsisten. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai sekat atau guide. Sekat atau guide dalam proses mengarsip surat sistem abjad adalah alat bantu yang digunakan untuk memisahkan dan mengorganisir surat-surat berdasarkan abjad.
Sekat atau guide ini biasanya berupa label atau pembatas yang ditempatkan pada folder ataupun map arsip. Nah, fungsi dari sekat atau guide dalam proses mengarsip surat dalam sistem abjad adalah yang pertama yaitu berfungsi untuk mengorganisir surat-surat berdasarkan abjad sehingga memudahkan pencarian dan pengarsipan. Fungsi yang kedua adalah sekat atau guide itu dapat memisahkan surat-surat yang berbeda abjadnya sehingga menghindari kesalahan pengarsipan. Dan fungsi yang ketiga adalah sekat atau guide membantu mengidentifikasi surat-surat yang ada dalam folder atau map arsip sehingga memudahkan pencarian. Nah, selanjutnya, cara menggunakan sekat atau guide dalam proses pengarsip surat sistem abjad adalah tahap yang pertama adalah menentukan abjad yang akan digunakan sebagai patokan pengarsipan. Tahap kedua adalah membuat sekat atau guide yang sesuai dengan abjad yang telah ditentukan. Tahap yang ketiga adalah mengorganisir surat-surat berdasarkan sekat atau guide yang telah dibuat. Dan tahap terakhir ataupun tahap keempat adalah mengarsipkan surat-surat yang telah diorganisir ke dalam folder atau map arsip. Nah, selanjutnya, sekat atau guide ini memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama yakni dapat menghemat waktu dengan mengorganisir surat-surat yang memudahkan pencarian. Yang kedua yaitu, sekat atau guide ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dengan menghindari kesalahan pengarsipan dan memudahkan pengarsipan. Dan manfaat ketiga yakni, sekat atau guide dapat membantu mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan surat dengan mengorganisir surat-surat dan memudahkan pencarian. Mengarsip, kita harus terlebih dahulu mempersiapkan beberapa bahan. Yang pertama, di sini kita sudah menyiapkan 10 surat, yakni 5 surat masuk dan 5 surat keluar. Selanjutnya, di sini kami menyiapkan daftar klasifikasi sistem abjad, buku agenda tunggal, kartu indeks, buku arsip, dan lembar disposisi yang diperuntukkan untuk surat masuk. Selanjutnya di sini kita menyiapkan guide untuk memisahkan surat berdasarkan sistem abjad. Nah, dan yang terakhir di sini ada map Snellhalter yang nantinya akan digunakan untuk mengarsip surat. Selanjutnya di sini ada PT Texila. Di dalam klasifikasi sistem abjad PT Texila, unit 1-nya diambil dengan kata Texila dan unit 2-nya diambil dengan kata PT, sehingga guide-nya adalah abjad T dan kodenya adalah TE. Dan surat berikutnya adalah PT Buana Selatan. PT Buana Selatan seperti tadi yang contoh pertama, yakni unit 1-nya diambil dari kata Buana, unit 2-nya diambil dari kata Selatan, dan unit 3-nya diambil dari kata PT, sehingga guide-nya adalah abjad B, kodenya adalah BU. Nah, begitu terus sampai semua arsip yang mau diklasifikasikan habis. Nah, untuk urutan abjadnya di sini kita mengurutkan abjad dari abjad awal sampai abjad akhir. Selanjutnya adalah buku agenda tunggal. Buku agenda tunggal ini adalah buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar sekaligus berurutan pada tiap halaman. Nah, di sini terdapat nomor, tanggal, MK. MK ini adalah kode, itu surat masuk atau surat keluar. Kemudian surat terdapat nomor dan tanggal surat, dari atau kepada, kode,
isi ringkas atau perihal, dan keterangan. Nah, contoh yang pertama adalah ini nomor 1, tanggal. Nah, tanggal di sini itu tanggal saat kita melakukan pencatatan surat. Tanggal 6 Maret, MK. MK adalah kode, itu surat masuk atau surat keluar. Nah, di sini adalah kode M, berarti dia surat masuk, dan nomor suratnya ini tanggal suratnya dikirim pada tanggal 4 Maret 2021 dan dari kepada. Nah, berarti kalau ini surat masuk, berarti surat masuk ini dari distro model baru. Kodenya adalah MO. Isi ringkasnya atau perihal yang dibahas di dalam adalah penawaran kerjasama. Nah, sama halnya dengan yang kedua. Ini adalah tanggal pencatatan surat, tapi dia di sini adalah surat keluar. Nah, surat keluar dari PT Textila. Di sini kita mengeluarkan surat untuk PT Textila dengan kode TE dan isi ringkasnya atau perihalnya adalah pesanan. Nah, itu dilakukan sampainya surat yang akan kita arsip habis. Tahap selanjutnya adalah kartu indeks. Kartu indeks ini adalah kartu yang mempunyai ukuran 15 x 10 cm yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memudahkan penemuan kembali arsip. Nah, dalam kartu indeks ini terdapat judul surat atau nama, nomor surat, perihal surat, tanggal surat, dan kode surat. Nah, ini saya mempunyai salah satu surat, yakni distro model baru. Nah, di sini judul suratnya itu dibalik karena sudah melalui indeks menjadi model baru distro. Nomor suratnya yakni 21-11-PK dan strip 2021. Nah, perihal suratnya penawaran kerjasama. Tanggal suratnya tanggal 4 Maret 2021 dan kode suratnya M.MO. Nah, kode suratnya bisa juga disimpan di atas untuk mempermudah dalam pencarian surat. Nah, setelah beberapa tahap tadi, selanjutnya kita masuk ke dalam buku arsip. Nah, buku arsip ini terdiri dari nomor, tanggal penyimpanan, judul surat atau nama perusahaan, nomor surat, tanggal surat, perihal surat, dan keterangan. Nah, selanjutnya di sini ada lembar disposisi. Lembar disposisi ini diperuntukkan untuk surat masuk. Nah, seperti ini surat masuk dari distro model baru. Nah, maka dari itu kita membuatkan lembar disposisi dengan bagian-bagian seperti ada indeks, hasil indeksnya yakni menjadi model baru distro. Suratnya terbilang surat rahasia, penting ataupun surat biasa. Apabila surat biasa maka dia dicentang. Terus tanggal suratnya adalah tanggal 4 bulan 3 2021. Tanggal penyelesaian suratnya tanggal 6 Maret 2021. Nah, isi ringkasan atau perihalnya adalah penawaran kerjasama dan surat ini ditujukan kepada Bapak Chandra Pratama. Seterusnya di sini terdapat guide atau pemisah. Nah, di sini guide-nya sudah kita tandai sesuai dengan abjad dari masing-masing surat. Di sini adalah guide B. Jika kita buka guide B, maka di sini kita dapat melihat kode surat B.BA dan B.BU. Selanjutnya di sini ada guide D, yakni surat masuk dengan kode D.DI. Yang selanjutnya adalah kode I dengan kode I.IN, ada kode K dengan kode K.KA, ada kode M dengan kode M.MI, dan ada kode P dengan kode P.PU. Nah, selanjutnya surat ini akan kita masukkan ke dalam map Snellhalter dengan menyertakan daftar klasifikasi sistem abjad, buku agenda tunggal, kartu indeks, buku arsip. Nah, ini semua akan kita masukkan ke dalam map Snellhalter. Sebelum dimasukkan, surat-suratnya terlebih dahulu sudah dibolongkan menggunakan perforator.
Nah, setelah semua dimasukkan, mapnya kita kunci kembali. Nah, jadi ini adalah hasil dari pengarsipan sistem abjad.